Banyak banget loh wanita yang ngerasa nggak percaya diri cuman karena takut vaginanya bau. Setiap suami istri pengen pasangannya sempurna, tapi nggak ada yang ngajarin gimana caranya. Dan disinilah kita ngebahas hal-hal yang sering dianggap tabu. Padahal justru paling penting buat hubungan lo tetap hangat, sehat, dan nikmat. Dan selamat datang di Sehat Bercinta. Wangi di luar, bahaya di dalam. Kamu ngerasa lebih pede kalau Miss V kamu wangi? Biar si dia makin betah di bawah sana. Jangan GR dulu sayang. Kadang yang kamu kira menggoda justru bisa jadi bumerang buat tubuh kamu sendiri. Apalagi sekarang pewangi kewanitaan itu tampilannya lucu-lucu. Baunya juga manja banget. Kayak bilang, ayo semprot dikit biar wangi. Tapi kenyataannya emang perlu? Atau itu cuma ilusi yang dibikin-bikin biar kamu ngerasa gak cukup bersih? Padahal tubuh kamu tuh udah pinter banget jaga dirinya sendiri. Kita tuh kadang terlalu sibuk nyenengin orang lain sampai lupa yang alami itu bukan berarti jorok. Dan yang wangi belum tentu sehat. Tapi tenang, aku gak bakal ngejudge kamu yang udah terlanjur suka semprot-semprot. Video ini gak buat nyalahin, tapi buat ngajak kamu ngeliat lebih dalam soal aroma, kenyamanan, dan kenapa tubuh kamu bisa ngambek gara-gara satu semprotan kecil. Siap? Yuk kita bongkar pelan-pelan. Tapi pelannya yang bikin penasaran ya. Well, di balik aroma itu ada drama. Miss V itu bukan bunga mawar ya. Jadi ya gak harus selalu wangi semerbak tiap saat. Tapi aku ngerti kok. Kamu ngerasa lebih percaya diri kalau di bawah sana gak bau aneh kan? Tapi masalahnya, pewangi kewanitaan itu sering banget nih ngasih kamu janji-janji manis. Katanya bisa bikin harum, bersih, segar, bikin suami kamu makin lengket. Padahal yang kamu semprot itu bukan kain, bukan juga mobil, tapi bagian tubuh kamu yang paling sensitif yang punya sistem pertahanan sendiri. Ladies, vagina itu organ yang self-cleaning, alias dia bisa bersihin dirinya sendiri. Dia emang udah diciptain canggih banget sama Tuhan, pakai bakteri baik, pH balance, dan cairan alami yang keluar tiap hari. Begitu kamu semprot pakai pewangi, sabun wangi, atau cairan pembersih full parfum, ya keseimbangan itu bisa berantakan. Ibaratnya gini deh, kamu lagi ngejaga ekosistem hutan hujan tropis, terus kamu masukin tuh kabut beracun ke situ. Yang terjadi, ya bakteri baik tuh bisa mati, pH bisa naik, akhirnya muncul iritasi, rasa gatal, keputihan yang gak biasa, sampai infeksi jamur atau bakteri vaginosis yang bikin kamu tuh makin gak pede. Dan parahnya lagi ya, dear para istri, kamu mungkin bakal nyalahin tubuh kamu sendiri. Padahal yang rusak ya semprotan pewangi itu. Kamu tahu gak? Banyak banget loh wanita yang ngerasa gak percaya diri cuma karena takut vaginanya bau. Dan sayangnya, industri pewangi kewanitaan tuh pinter banget loh mainin rasa insecure itu. Kata mereka, Miss V kamu itu harus harum, harus wangi bunga, harus kayak permen rasa strawberry. Hey, padahal siapa yang bilang itu wajar? Ayo kita lurusin ya. Vagina yang sehat itu punya aroma alami. Bukan bau busuk, tapi bukan juga aroma melati atau taman surga. Aromanya tuh khas, sedikit asam, kadang agak metalik, tergantung nih siklus haid, makanan, atau tingkat stres kamu. Dan itu semua normal. Kalau kamu nyium aroma aneh dari Miss V, jangan buru-buru panik dan jangan sampai semprot pewangi. Coba deh cek dulu, kamu lagi haid, lagi makan daging terus-terusan, lagi stres, kurang air putih, atau bisa jadi kamu barusan pakai sabun pembersih yang malah ngerusak pH alami. Dan hey, kalau kamu mikir nanti suami aku ilfeel kalau cium aroma bawah, percaya deh, suami yang dewasa dan sehat gak akan kabur cuma karena kamu gak wangi bunga. Malah dia tuh lebih ilfeel kalau mencium wangi yang terlalu kuat, terlalu artifisial.
Apalagi kalau efek sampingnya itu bikin kamu gatal, lecet, dan makin gak enjoy di ranjang. Bau itu gak selalu berarti kotor, dan harum gak selalu berarti sehat. Bau itu adalah sinyal, dan tubuh kamu udah punya cara sendiri buat ngatur semuanya. Tapi begitu kamu mulai ikut standar palsu dari iklan dan mitos, ya kamu bisa kehilangan satu hal penting, keintiman yang jujur dan apa adanya. Jadi para istri, begini ya, Miss V kamu itu bukan mesin yang harus disemprot dulu biar bisa jalan. Dia tuh bukan ruangan hotel yang harus disemprot mengharum setiap masuk. Dia itu lebih kayak taman rahasia yang justru makin subur kalau dijaga dengan cara alami dan lembut. Kunci utamanya itu cuma 2. Jangan diganggu dan jangan dijajah pakai bahan kimia. Gak usah repot-repot beli pewangi fancy yang baunya kayak kue tart. Cukup air hangat dan tanganmu sendiri. Serius, gak usah sabun wangi-wangian, apalagi yang pH-nya gak jelas. Kalau kamu emang pengen pakai sabun, cari yang labelnya jelas. pH balance-nya itu sekitar 3,5 sampai 4,5. Tanpa pewangi, tanpa busa lebay. Tapi cukup pakai sesekali aja. Bukan tiap cebok juga harus drama. Dan kalau kata dokter, jangan sampai sabunnya itu masuk ke dalam vagina kamu. Pakai celana dalam katun. Ganti tiap hari. Kamu jangan betah pakai yang udah lembab atau terlalu ketat kayak selotip. Biarin tuh Miss V-nya bisa nafas lega. Dan kalau kamu suka pakai panty liner, please hindari yang ada aromanya. Wangi-wangian itu kayak racun buat tangan kamu. Terus, dari dalam, rawat juga ya. Jangan cuma perawatan dari luar. Coba konsumsi yogurt yang mengandung probiotik atau makanan kayak tempe, kefir, kimchi yang bantu bakteri baik di area intim kamu tetap dominan. Dan ini nih yang penting banget, air putih. Jangan nunggu haus dulu ya, karena tubuh yang terhidrasi itu, termasuk bagian kewanitaan, juga jadi lebih segar, lebih sehat, dan ya lebih siap buat dibikin nakal sama suami kamu nanti. Kita juga perlu tahu bahwa tubuhmu itu adalah amanah, bukan mainan. Kadang kita tuh terlalu sibuk bikin semua orang nyaman, tapi sampai lupa nanya ke tubuh kita sendiri. Kamu nyaman gak sayang? Kamu tuh boleh banget loh pengen terlihat cantik, pengen harum, pengen suami kamu betah di bawah sana. Tapi kalau caranya bikin tubuh kamu kesakitan diam-diam, itu tuh masih cinta atau udah keterpaksaan? Ladies, area kewanitaan kamu itu bukan ladang buat eksperimen, bukan tempat uji coba bahan kimia. Itu adalah tempat sakral, tempat hidupnya keintiman. Tempat kamu dan pasangan saling kasih rasa paling jujur dan telanjang. Bukan cuma tubuh, tapi perasaan juga. Bayangin deh, tubuh kamu itu dikasih gratis, lengkap, cantik, dan udah punya sistem pertahanan dari sononya. Udah ada bakteri baik, ada keseimbangan pH, ada pelumas alami yang keluar sendiri kalau kamu merasa aman dan disayang. Masa iya itu semua kamu tuker sama pewangi 15 ribuan yang baunya kayak tisu basah? Tubuh kamu itu ciptaan, bukan produk. Dia gak perlu ditambal-tambal, gak perlu dibikin mirip standar orang. Dia cuma perlu dijaga dan disayang pelan-pelan setiap hari. Jadi kamu jangan malu ya buat bahas yang sehat, karena gak semua orang punya tempat buat cerita soal ini. Banyak yang pengen nanya, tapi takut dihakimi. Banyak yang udah ngerasa gak nyaman, tapi bingung harus mulai dari mana. Makanya kamu gak sendirian. Di Sehat Bercinta, kita bahas semuanya. Yang tabu, yang nakal, yang sensitif, tapi dengan rasa, dengan ilmu, dan tanpa ngejudge. Karena rawat diri itu bukan cuma soal tubuh, tapi juga soal rasa aman di hati. Dan kamu berhak punya dua-duanya.